Ini untuk kuliahnya, Ane menjelaskan di satu atau dua pertemuan aja ya. Karena nanti selebihnya, maksudnya Ane kasih penjelasan di awal supaya ada gambaran untuk mata kuliahnya. Nah, selebihnya ini mahasiswanya yang aktif karena apa namanya, eh kuliahnya itu 20%-nya aneh, 80%-nya itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana sih? Aneh lupa tadi. Tiba-tiba keluar aja. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ada yang inget? Nggak ada suara. Sampai mana tadi ya? Oh iya, nyari contoh ya. Ya, silakan dong. Siapa yang ada contoh misal dari ayat-ayat atau surah di dalam Al-Quran yang itu bisa jadi sosial sistem lah atau apapun ide dari ilmu-ilmu pendidikan dan lain-lain. Ada nggak? Siapa yang punya ide? Dan melihat menjawab problem yang sekarang sedang terjadi. Apa sih problemnya? Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa problemnya dulu. Apa sih yang problem yang sedang kita alami sekarang dalam dunia pendidikan? Apa yang sedang kita alami sekarang? Ada yang tahu nggak? Ini jangan diem-diem baik. Mana suaranya? Kurangnya dalam membaca buku. Kenapa kurang membaca buku? Apa problem? Apakah itu problem kurang membaca buku? Apakah sekarang itu intuisinya sudah, apakah tetap harus membaca buku atau seperti apa? Kenapa kurang membaca buku? Apa jawabannya? Apakah itu masalah? Ya, apakah kurang membaca buku itu sebagai masalah?
Apakah memang, buku itu masih menjadi sumber yang harus dibaca oleh ilmu sebagai sumber ilmunya? Dengan adanya AI, dengan adanya website, konten kreator, eee, apalagi ya, atau ya semua yang ada ya, yang kita pegang sekarang, apakah masih relevan untuk membaca buku, atau, bagaimana? Jurnal, PDF ya, potongan-potongan, quotes, quote banyak sekali yang bertebaran. Apakah itu cukup kalau masalahnya minim literasi atau rendahnya literasi orang-orang Indonesia, apakah itu karena membaca, apakah itu karena memang kurang membaca atau apa? Tapi data menunjukkan itu bahwa orang Indonesia itu yang paling banyak, nomor satu ya, bermain media sosial, yang rata-rata waktunya itu 3 sampai 4 jam itu dihabiskan oleh setiap manusia itu untuk bermain media sosial. Iya, berpikir kritis. Apakah berpikir kritis itu karena membaca buku? Tidak. Berpikir kritis itu adalah dia itu dipelajari, ya, bukan hanya dengan membaca buku. Buku itu hanya memetakan, justru buku itulah yang menggiring, yang akhirnya menjadikan orang itu terpolarisasi ya, terkotak-kotakan. Ya rata-ratanya dengan buku. Aneh itu aneh sampai sekarang nih. Kenapa aneh belum buat buku satupun? Eh, Aneh masih inget banget, guru aneh bilang, Ustadz Ibnu Hajar, pas beliau baru awal-awal pulang dulu. Tahu nggak kenapa semakin lemahnya ilmu ilmu itu didapat, itu karena semakin banyaknya buku-buku ditulis, sehingga eh, kita yang tadinya, yang orang-orang dulu itu ketika belajar ilmu hadis itu langsung misal bersentuhan dengan eh, kutubus sita misal, atau sohihain misal, yang memang belum ada banyak syarah-syarahnya, belum terlalu banyak, eh, misal pun sebelum adanya buku-buku di zaman-zamannya Imam, eh, siapa, Imam Al Ghazali ya, sebelum beliau, sebagai, di sejarahnya itu sebagai penengah antara sains dan ilmu Islam ya, di mana para sejarawan atau para cendekiawan Islam itu sudah eh, mulai ter ini apa namanya, terpapar oleh siapa, Aristotel, misalnya Aristoteles dan lain-lain, filsuf, eh, dan keluarlah buku-buku yang banyak lagi ya, yang memadukan, yang semakin memperkuat apa namanya,
madhab dan manhaj yang ahlul kalam kayak gitu ya, itu bukan karena filsafatnya, tapi karena memang eh, terlalu mengagung-agungkannya eh, orang-orang filsuf pada saat itu, yang akhirnya semakin banyaknya buku tadi, kita akhirnya semakin ter terlemahkan, yang harusnya ketika kita belajar nahwu misal langsung eh, Alfiya Ibnu Malik atau dari Sibawi atau dan lain-lain misal ya, dan kita juga belajar misal ilmu fikih itu langsung dari kitab Al-Imamul Arba misal, tapi kita harus berkelana dulu misal ke buku kitab-kitab fikih yang ringan dan lain-lain, yang itu sebenarnya di satu sisi mempermudah, tapi di situ akhirnya memperpanjang waktu kayak gitu kan, yang harusnya semua orang itu sudah eh, mampu mempelajari fiqhul madhab misal secara spesifik supaya mereka mengerti bermadhab, tapi mereka harus mempelajari fikih tarjih dulu kayak gitu kan, dimana eh, mana pendapat yang paling roji, mana pendapat yang ini. Tapi ketika mempelajari fikih madhab terasa susah eh, karena sudah dibiasakan untuk mentarjih, tidak bisa memper apa namanya menguatkan qaulul madhab atau apa pandangan di dalam satu madhab tertentu misal, dan membelanya, dan sehingga itulah yang tadinya di satu sisi akhirnya semakin banyaknya buku yang bertebaran itu mengambil waktu ya, kita untuk mempelajari secara spesifik kedalaman ilmu, yang akhirnya kita harus memulainya dari hal yang paling jauh sekali ya gitu kan, harus belajar bahasa Arab. Nah itu salah satu yang akhirnya aneh, tidak, oh iya, untuk membuat buku itu jangan sampai hanya kita ya berusaha bagaimana kita memperbanyak perbendaharaannya dulu, dan memang benar-benar ketika kita ingin siap untuk menulis buku itu memang siap secara pembelah pembelah apa namanya, penerjemah zaman kayak gitu, seperti uh, uh, silsilah ad-dhaifah punya Syekh Al-Albani, itu benar-benar membelah membelah apa namanya uh, hadis kayak gitu, karena beliau mentahkik aneh punya 3 jilid ininya apa namanya, mentahkik setiap hadis itu, mentahkik ulang, melemahkan, dan bahkan beliau melemahkan yang kuat, menguatkan yang lemah dan lain-lain, yang seperti itu kan, dan itu memang diterjemahkan untuk generasi kita. Nah itu loh maksudnya seberdampak itu ketika menulis sehingga keilmuan itu benar-benar tidak hilang dalam artian bobotnya itu tidak hilang kayak gitu, bobot pembelajarannya itu tidak hilang. Nah itu kan akhirnya kita punya kritis dalam berpikir, oh tidak semua pelajaran itu tuh penting kayak gitu, dan tidak semua mata pelajaran itu misal dari contoh ilmu tahsin misal tahfidz misal, yang memang ini dalam pandangan fikih dianggap sunnah, yang memang ketika mempelajari tidak usah terlalu memperdalam atau berdalam-dalaman, kecuali orang yang mau takhusus dia menjaga sanad dari kiroah misal. Yang selebihnya itu yang penting bisa membaca Quran sesuai dengan ketepatan tajwid dan tahsinnya. Selebihnya maka pelajari ilmu ilmu yang lain. Terutama khusus untuk laki-laki, dan
seandainya ada perempuan yang faqih misal kayak gitu ya, dia seperti Aisyah radhiyallahu anha, faqih dalam agama, mampu berfatwa, bukan hanya memandang itu dari sisi pandangan apa sih, kalau wanita itu selalu terbelenggu dengan perasaan, tapi dia mampu mengeluarkan usul dan qawaid dari setiap permasalahan untuk memberikan jawaban pada zaman. Untuk wanita itu luar biasa. Nah, kita tuh sudah hampir kehilangan, bahkan bahkan susah sekali mendengar sekarang wanita yang fakih itu susah banget untuk dicari ya. Karena habis waktunya mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu tahsin kayak gitu. Mereka karena berpikir itu adalah kegiatan yang paling berat yang tidak ingin dilakukan manusia. Sedangkan fikih dan ilmu hadis atau mustalahul hadis itu memang mengandalkan pikiran kritis ya dalam berpikir kayak gitu. Tidak bisa satu masalah, satu kejadian itu satu hukum. Justru satu kejadian itu bisa memiliki beberapa hukum kayak gitu. Nah, seperti itulah dengan adanya buku yang banyak ini, akhirnya kita habis waktunya untuk mempelajari yang eh, apa namanya eh, mulai dari hal yang jauh lagi. Bahkan setelah selesai bukunya itu kita mulai dari nol lagi. Setelah selesai ngerasa kurang, bahkan kita nggak tahu sebenarnya levelnya itu seperti apa sih. Kita selalu dengar level di buku-buku atau tadarruj di dalam pandangan para ulama, misal. Seperti setelah belajar ini, buku ini, buku ini. Buku. Kita nggak benar-benar punya standar untuk perorangan karena nggak mungkin semua orang itu harus tadarus seperti itu. Bisa jadi ketika dia sudah bisa ini, karena orangnya cerdas, dia levelnya bisa melompat. Dia nggak harus dengan tadarus yang sudah dilevelkan tadi. Apakah ini enggak? Karena ini kolul ulama eh, itu disesuaikan kepada orangnya. Karena bukan kolul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik hanya perkataan Sohibu hada kober yaitu Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh diselisih. Maksudnya nasihat dari para ulama tetap diambil, tapi dengan mengukur kapasitas dari kemampuan masing-masing. Izin. Salah satu problem pendidikan sekarang adalah tidak selektif dalam memilih guru sehingganya wawasan dan karakter peserta didik banyak yang mengisi ajaran Islam atau dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Iya. Bahkan justru banyak yang aneh ini eh, dasar dari pendidikan itu apa? Nah, itu tuh banyak banget yang nggak tahu. Kalau ditanya, kita coba ya, kita kita coba untuk ini kepada diri kita ya. Kalau kita ditanya nih, menurut teman-teman, apa itu pendidikan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab apa itu pendidikan? Sebelum kita menjadi guru, sebelum kita menjadi ini, kalau ditanya apa itu pendidikan, apa jawabnya? Apa itu pendidikan? Siapa yang bisa jawab? Teman-teman yang selama ini mengajar, proses seseorang untuk menjadi lebih baik dari segi akhlak maupun ilmu. Anda tuh mau bilang sebenarnya pendidikan itu tidak tersangkut paut dengan akhlak ya, tapi nanti nanti harus ada syarahnya itu karena nggak boleh mentah ya. Tapi bagus. Proses perbaikan, proses pembelajaran dengan pengembangan potensi.
Iya, pengembangan potensinya bagus. Pengembangan potensinya itu dapat poin dari pendidikan. Proses seseorang untuk menjadi lebih baik. Iya, semuanya itu harus menjadi lebih baik ya. Tapi kurang dapat proses pembentukan karakter peserta didik yang mengacu pada dua hal. Masih menunggu dua halnya karena belum sempurna ini. Ditunggu dua halnya itu. Apa itu? Aneh nggak buka Google ya, tapi nanti teman-teman cek di Google apa yang Aneh jelaskan mengenai pendidikan. Tapi itu setelah anak comot-comot. Jadi anak akan comot-comot semua hal yang Aneh ketahui tentang pendidikan dan akan jadikan satu definisi tersendiri kayak gitu. Masih menunggu ini sebelum dijawab. Apa dua hal itu? Sesuai dengan guru sang pemberi wawasan, lalu wawasan yang sesuai dengan syariat. Lalu muridnya dapat. Lalu wawasan dengan syariat itu proses pendidikan itu kurang deh, kurang kurang terproses. Atau pendidikan ya, pendidikan apa itu? Sedikit lagi, sedikit lagi. Upaya pengembangan potensi pengetahuan dan karakter. Sedikit lagi. Aneh coba aneh jadikan definisi dan teman-teman bisa cek di Google ya. Jadi pendidikan itu adalah eh apa nih aneh buka upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang eh eh untuk eh menjadikan dirinya bisa berdaya di tengah masyarakat. Nah, ini aneh create sendiri nih definisinya. Pendidikan ya. Jadi proses pendidikan itu atau pendidikan itu adalah upaya seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan potensinya. Jadi ada tadi potensi yang lupa. Tadi masuk ke dalam ini untuk mengembangkan potensinya supaya dia mampu berdaya di tengah masyarakat. Jadi di situ dari definisi tadi itu aneh memikirkan tiga apa persiapan, proses dan hasil. Eh, Persiapannya apa? Yaitu eh, upaya yang disengaja. Jadi pendidikan itu harus dengan persiapan, sesuatu yang disengaja, yang disiapkan. Yang kedua adalah dalam pengembangan potensi, jadi prosesnya. Dan hasil dari pendidikannya itu adalah dia mampu berdaya untuk masyarakatnya. Itu yang disebut pendidikan, ya. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwasanya pendidikan atau proses pendidikan itu adalah mencakup tiga elemen, yaitu kesiapan, proses yang mumpuni, yang kredibel, dan hasil yang berdampak. Jadi pendidikan itu bukan hanya siapa yang mengajar atau bukan hanya apa yang diajarkan, tapi bagaimana muridnya mampu menyerap semuanya. Bagaimana muridnya itu mampu mengembangkan potensinya. Bagaimana murid yang diajarkan ini mampu berdaya di tengah masyarakatnya. Itu yang difikirkan dalam proses pendidikan. Sehingga ketika kita punya jadi teman-teman coba dicek tuh di Google
apa yang Ana, dan tolong kasih tahu ke Ane apa yang dibilang Google dengan definisi yang Ane sebutkan. Ya, tolong kasih tahu Ane apa yang dibilang oleh Google mengenai definisi yang Ane sebutkan barusan mengenai pendidikan ya. Ya, jadi 3 elemen tadi itulah yang harus hadir, yang harus ada dalam pendidikan. Itu yang dinamakan pendidikan. Kayak gitu ya. Jadi pendidikan itu melahirkan manusia-manusia, melahirkan orang-orang yang nantinya berdampak. Tapi pendidikan juga itu mempersiapkan orang-orangnya. Bagaimana? Kan kita ada misal tes sebelum masuk sekolah, itu kan mempersiapkan, memilih siapa sih orang yang harus kita didik, seperti apa level orang itu kalau dia mau dalam kurikulum pendidikan yang kita buat kayak gitu kan. Nggak semua orang bisa masuk dalam pendidikan atau kurikulum yang kita buat kayak gitu. Makanya kita ada tes sebelum masuk sekolah kayak gitu, sebelum penerimaan murid baru kayak gitu kan. Wajib dilakukan tes. Tes itu fungsinya apa? Memilah manusia-manusia seperti apa yang cocok kepada kurikulum kita yang sudah kita buat ini loh. Kita nih membuat kurikulum. Manusia yang seperti apa nih yang cocok dengan kurikulum kita? Nggak semua manusia nih cocok. Ada yang cara berpikirnya itu bukan historikal misal. Ada yang dia itu lebih kuat di dalam apa namanya, memahami tidak menghafal. Ada orang yang lebih kuat dalam menghafal daripada memahami. Ada orang yang tidak mampu kedua-duanya. Sehingga kita mempersiapkan manusianya gitu kan dengan apa namanya, seleksi tadi. Kita mempersiapkan itu di awal, kita siapkan jenis manusia seperti apa sih yang cocok, karakter yang seperti apa, latar belakang yang seperti apa, orang tuanya itu punya latar belakang seperti apa, bagaimana pendidikan dia sebelumnya, apa yang dia pelajari sebelumnya, apa yang sudah dia bisa. Kan kita memilih itu sebelum kita melakukan prosesnya. Tapi pendidikan itu dari situ mempersiapkan tadi, dilakukan dengan sengaja kayak gitu kan. Sehingga kurikulum yang kita bangun ini nggak semuanya ini cocok untuk semua manusia. Iya, kita memang basisnya adalah Al-Quran misal. Tapi nggak semua itu cocok dengan kurikulumnya. Kurikulumnya, bukan Al-Qurannya. Kayak gitu ya. Kurikulumnya itu metode pembelajarannya. Metodologi bagaimana pembelajaran itu disampaikan. Nggak semuanya itu cocok dengan kurikulum yang seperti ini. Model pembelajarannya, model pendidikannya, kayak gitu kan. Sehingga pendidikan itu benar-benar melahirkan manusia-manusia yang seperti apa, kredibelnya seperti apa, kayak gitu. Kemudian prosesnya, setelah mereka dipilih, bagaimana memprosesnya? Bagaimana mereka, kita sebagai institusi lembaga itu melihat potensi manusia-manusia ini tadi yang tadinya dia ini pemalu jadi orang yang paling berani, yang bagaimana dia tadi ini tidak rajin menjadi rajin, bagaimana dia ini tadi harus dituntut benar, tapi hari ini dia harus tahu bagaimana dia memperbaiki kesalahan. Kayak gitu kan. Jadi pendidikan itu nggak harus selalu benar, justru bagaimana manusia itu dilatih ketika dia salah, bagaimana memperbaikinya. Kan itu proses pendidikan namanya. Kemudian ketika outputnya bagaimana nih profil lulusan ini mampu berdampak kepada masyarakat, mampu berdaya, mampu bersaing kalau dia vokasi itu bersaing di dunia industrinya kayak gitu kan. Itu yang dinamakan pendidikan. Dicatat itu tadi poin, aneh lama banget ya nyari nyari apa ya, memahami hal seperti tadi mengenai pendidikan. Ada yang dapat nggak? Ada yang nyari di Google soal definisi anak tadi terus apa kata Google? Masalah pendidikan saat ini, daya fokus siswa rendah. Banyak anak mengalami brain rot dan mudah burn out. Mudahnya mencari informasi namun rendahnya kemampuan problem solving. Ya, tidak mudah menjadi problem solver ya. Ekspektasi orang tua tinggi pada sekolah, guru kewalahan. Itu dia
terdistraksi oleh faktor eksternal namanya. Kalau rendahnya honor guru termasuk masalah pendidikan juga bukan? Iya, itu masalah pendidikan. Gaji yang rendah itu kita tidak bisa menghadirkan manusia-manusia terbaik. Ibaratnya orang yang ilmu eh, doktor misalnya di bidang fikih, mereka rata-rata tidak mau mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah apa namanya menengah pertama, ya gitu ya, atau menengah atas atau SMA lah dan lain-lain. Rata-rata mereka punya makomnya sendiri. Padahal tidak seperti itu. Justru kalau aneh seandainya jadi pemilik ini terus aneh punya guru doktor, aneh suruh dia ngajar SMA mini atau SMP minimal kayak gitu. Karena kenapa? Keilmuan dia itu akan lebih luas ketika dia berbicara dengan anak kecil. Eh, ke- cara cara dia menangkap logika anak-anak itu akan lebih mudah sehingga anak-anak itu terpacu logikanya kayak gitu kan. Kenapa? Karena anak-anak itu ingin hal yang baru, ya, sesuatu yang baru terus. Dia bosen anak-anak tuh kalau ya ini lagi. Misal dia buku sejarah, tapi dia menceritakan Israiliyat misal, nah, anak-anak tuh seneng kayak gitu. Sejarah Islam tapi menceritakan misal Israiliyat, misal hal-hal yang sebelumnya belum mereka dengar. Nah, itu kan dokter-dokter itu pasti kuat ya dalam hal-hal basic dan dasar seperti itu. Kalau aneh, pasti aneh suruh ngajar SMA atau SMP. Nah, kita sayangnya karena gaji yang rendah itu, kita nggak mampu menghadirkan para dokter-dokter ini untuk ngajar SMA, kayak gitu ya. Adapun ya satu dua misalnya, ya seperti itulah. Nah, di dalam Al-Quran semuanya tadi, semua masalah yang kita bahas tadi itu ada solusi nggak kira-kira? Yang menurut kalian itu solusi dari semua masalah yang disampaikan ini apa? Bagaimana Al-Quran itu memberikan solusinya? Sehingga kita mampu membuat kesesuaiannya dalam ilmu pendidikan ya. Ada yang bisa sama coba ada yang cari definisi pendidikan tadi dari aneh untuk di Google ada. Coba nih khusus Afifa sama siapa satunya? L siapa? Lupa nih. Siapa namanya? Satunya? Naila ya. Coba cari definisi aneh tadi di Google terus kasih tahu apa kata Google. Coba teman-teman dari semua problem yang disampaikan tadi, apa solusinya di dalam Al-Quran? Yang kalian tahu tuh ini masalah daya fokus rendah ini, brain rot, burn out apa nih solusinya? Contohnya lagi proses pendidikan kayak gitu ya. Apa solusinya dalam Quran? Bagaimana Quran itu menjelaskan proses pendidikan? Tidak selektif dalam memilih guru sehingganya wawasan dan karakter peserta didik banyak yang menyelisih ajaran Islam atau dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Aneh jujur ya, sebenarnya ini eh, kalau seandainya aneh mau kita mau jujuran dalam artian itu eh, secara metodologi ya, bukan secara fundamentalnya. Bahwasanya semua pendidikan yang diterapkan sekarang itu memang basisnya cukup
eee, cukup atau kurang sempurna ya, untuk, dikatakan sebagai pendidikan Islam yang sebenarnya kayak gitu. Eee, karena Nek termasuk yang membaca semua hal mengenai pendidikan dan juga pernah mengajar di pondok, di sekolah umum kayak gitu ya, di SMA, di SMK Penerbangan, dan juga di pondok, dan juga pernah ini, mondok juga, eee, sangat merasakan bahwasanya, penerapan pendidikan Islamnya itu memang masih belum terlalu sempurna kayak gitu, bahkan masih jauh dari kata 50% menurut Ane yang setelah Ane ketahui sekarang kayak gitu. Jadi bukan hanya dalam pemilihan, gurunya, bukan hanya dalam pembentukan karakter muridnya, yang dijalankan pun itu, cukup kewalahan atau cukup masih jauh dari kata bagaimana pendidikan Islam itu sendiri, kayak gitu. Ayo, 10 menit lagi nih waktunya. Metode keteladanan uswah seperti dalam Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana? Ayat surah Al-Ahzab. Apa sih ayat pertama surah Al-Ahzab? Saya amat cek. Ya ayuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ayo baca ayat 21-nya apa? Innallaha kana aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ustazih, apa ayat 21 dalam surah Al-Ahzab? Afala yatadabbarun al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Bukannya pakai jamak ya? Afala yatadabbarun al-Qur'an am oh iya, iya, makanya kayak aneh. Itu kelebihan Quran ya. Jadi Quran itu kalau dia aneh aneh aja tuh langsung berasa ya. Metode keteladanan uswah. Ustazih, apa ayatnya, Ustaz? Jibril Muhammad, ma huwal ayah?